Jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kaki seorang anak Adam pada hari kiamat nanti, ya, di sisi Robnya, di sisi Tuhannya, ya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 hal. Ya, yang pertama baginda Nabi mengatakan an umurihi fima afnahu. Ya, yang pertama adalah tentang umurnya, dalam hal apa ya umur itu dia habiskan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Ya, jadi syabab, masa muda, ya, dan tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa. Jadi ini gaya bahasa yang seringkali digunakan juga Pak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, masa muda itu kan bagian dari umur, ya, betul ya? Nah, ketika ada disebutkan bagian dari sesuatu, maka bagian itu sebenarnya menjadi sesuatu yang paling penting dari pembahasan itu. Ya, ketika Nabi mengatakan tentang umur, lalu kemudian Nabi mengatakan tentang masa muda, berarti masa muda itu adalah bagian terpenting dari umur itu. Baginda Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Jadi ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya. Ya, ada 2 nikmat yang seringkali manusia lupa untuk mensyukurinya, yaitu as-sihah, ya, as-sihah wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Ya, jadi ini seringkali dilupakan, ya, 2 nikmat ini oleh manusia. Ya, jadi ada satu hadis lain yang terkait dengan bagaimana kita harus menggunakan waktu kita, ya, itu sebaik-baiknya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, melalui hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Jadi baginda Nabi mengatakan la tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih, ya, hatta yus'ala an khamsin. Jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kaki seorang anak Adam pada hari kiamat nanti, ya, di sisi Robnya, di sisi Tuhannya, ya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 hal. Ya, yang pertama baginda Nabi mengatakan an umurihi fima afnahu. Ya, yang pertama adalah tentang umurnya, dalam hal apa ya umur itu dia habiskan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Ya, jadi syabab, masa muda, ya, dan tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa. Jadi ini gaya bahasa yang seringkali digunakan juga Pak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, masa muda itu kan bagian dari umur, ya, betul ya? Nah, ketika ada disebutkan bagian dari sesuatu, maka bagian itu sebenarnya menjadi sesuatu yang paling penting dari pembahasan itu. Ya, ketika Nabi mengatakan tentang umur, lalu kemudian Nabi mengatakan tentang masa muda, berarti masa muda itu adalah bagian terpenting dari umur itu. Ya, dalam Al-Quran misalnya ketika di dalam surat Al-Qadar misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu, ya, pada Lailatul Qadar itu turun para malaikat, warruh, ya, dan ruh di situ maknanya malaikat Jibril. Betul ya? Padahal sebelumnya disampaikan para malaikat turun dan malaikat Jibril. Berarti apa? Malaikat Jibril itu adalah seutama-utamanya malaikat. Ya, penghulunya para malaikat, pemimpin dari para malaikat itu. Ya, atau di dalam surat Al-Asr, ya. Innal insana lafi khusrin. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Padahal mengingatkan dalam kebaikan, ya, mengingatkan dalam kesabaran itu bagian dari amal soleh, betul ya? Nah, artinya apa? Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah itu adalah bagian penting
ya, bagian paling penting dalam seluruh amal soleh, ya, seorang hamba. Ya, nah ini juga begitu. Ya, ini gaya bahasa yang kadang kita tidak paham. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan untuk apa umur kalian habiskan, untuk apa masa muda kalian pergunakan. Nah, ini berarti masa muda itu adalah bagian yang terpenting dari umur seorang hamba. Ya, karena masa muda itu adalah ketika manusia sedang produktifnya, sedang kuatnya, ya, sedang ganteng-gantengnya, ya, sehingga seluruh potensi itu terkumpul ketika seseorang itu masih muda. Ya, lalu kemudian Nabi mengatakan wa malihi bin aina tasabahu wa fima anfaqahu. Lalu tentang harta, ya, tentang harta. Dan untuk harta ini ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Ya. Wa madza amila fima amila. Wa madza amila fima alimah, dan apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya. Ya, jadi ilmu itu, kalau apalagi ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ya harus diberikan, Pak, kepada orang lain. Ya, harus dijadikan sebagai amal jariah. Ya, ini akan menjadi investasi yang terus nanti ketika seseorang itu sudah meninggalkan dunia, sementara ilmu yang bermanfaat itu masih digunakan oleh orang-orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala selama ilmu itu digunakan. Ya, jadi ini hadis luar biasa. Ya, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Jadi dua nikmat yang sering kali manusia tertipu itu adalah as-sihah wal faragh. Ya, jadi kesehatan dan waktu luang. Jadi adapun sebab perintah menjaga waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, karena nanti hal itu akan ditanyakan, Pak. Ya, nanti harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, ya, waktu luang kita, harta kita, apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti harus kita pertanggungjawabkan, akan ditanya nanti. Ya. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, dia harus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenikmatan itu sangat mahal, Pak. Kenikmatan akhirat maksudnya, ya. Kenikmatan di akhirat atau yang ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal harganya. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil." Barang siapa yang takut, maka hendaklah ia bergegas-gegas, dan barang siapa bergegas-gegas, maka ia akan sampai ke tempat tinggalnya. Ala, ya, ketahuilah, ya, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya dagangan Allah, barang dagangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Jadi sesungguhnya barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Artinya apa? Surga itu memang berkali-kali saya selalu mengatakan, surga itu enggak murah. Enggak gampang untuk masuk surga, itu butuh pengorbanan, butuh kesungguhan untuk meraihnya, ya, butuh kerja keras, butuh ilmu, ya, butuh pengorbanan waktu, pikiran, harta, dan seterusnya. Ya, kalau surga itu murah, surga itu gampang diraih, tidak adil, ya, karena ada orang yang bersungguh-sungguh meraih surga, ada orang yang tidak peduli dan memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Ya, padahal hidup di dunia ini singkat sekali. Ya, tetapi kehidupan kita di dunia yang singkat ini nanti akan menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan yang abadi nanti. Ya, Allah kan katakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu hanya permainan, ya, dan senda gurau. Ya, maka kalau hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang itu fokus hidupnya itu hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia. Ya, banyak orang yang mohon maaf, ya, mudah-mudahan tidak ada di dalam keluarga kita. Orang sudah tua, Pak. Ya, sholat saja enggak gitu. Ya. Sudah tua, yang dikejar jabatan, yang dikejar kekayaan, yang dikejar popularitas. Bukan tidak boleh.
Ya, Islam menghalalkan kita mencari kekayaan, kita mendapatkan popularitas, kita mengejar jabatan, bahkan boleh ya, tetapi itu semua orientasinya harus akhirat. Ya, harus digunakan sebaik-baiknya untuk akhirat, harus digunakan sebaik-baiknya untuk Islam. Ya. Nah, karena surga itu mahal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu sudah jelas memberikan panduan, ya. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Ya. Jadi semua sudah jelas, Pak. Makanya Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu nanti akan masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Lalu kemudian ada sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu? Ya, udah dikasih tahu surga itu nikmatnya luar biasa tapi masih enggan, masih enggak mau. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Man ata'ani yadkhulul jannah." Ya. Orang-orang yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang tidak taat kepadaku, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga. Ya. Jadi ini sekali lagi saya ingin mengingatkan, terutama wabil khusus buat diri saya pribadi, ya. Apalagi kita ini rata-rata usia kita sudah kepala 5, ada yang di bawah 5, oh ada, bahkan beliau di bawah 4, luar biasa, ya. Jadi ini hal yang harus kita ingat, ya. Jadi waktu itu adalah kehidupan itu sendiri, Pak. Maka Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan hidup itu hanya kumpulan hari, ya. Hidup itu hanya kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka pada waktu itulah usia kita berkurang. Pada saat itulah umur kita berkurang. Maka barang siapa menyia-nyiakan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menyia-nyiakan usianya, yang menyia-nyiakan waktunya. Ya, jadi banyak hari ini manusia tertipu, Pak, dalam menggunakan waktunya. Ya, banyak manusia hari ini fokus kehidupannya hanya untuk dunia. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Kita sekali lagi mencapai prestasi dunia boleh, tapi jangan lupakan akhirat. Gunakan prestasi dunia itu untuk mencapai prestasi akhirat. Apa prestasi akhirat? Takwa. Ketika seseorang itu sudah bertakwa, maka itulah sesungguhnya prestasi yang akan dia dapatkan nanti, penghargaan itu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sebagai bagian pertama dari kajian kita, yang intinya atau kesimpulannya adalah kita wajib menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian nanti ya pada yaumil akhir, pada yaumil kiamah nanti ya tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum dia ditanya tentang beberapa hal tadi. Yang pertama adalah tentang usianya. Lalu yang kedua tentang masa mudanya, khusus masa muda akan ditanyakan. Kemudian tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah apa yang sudah dia lakukan dengan ilmu yang dia miliki. Ya, jadi kalau ada di antara kita punya ilmu bermanfaat, Pak, ya amalkan ilmu itu. Ya, maka ilmu itu akan menjadi investasi di akhirat nanti. Ya, di sela-sela di mana hari ini orang banyak tertipu, menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu mereka selama kehidupan mereka di dunia ini.